Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Kali ini Bapak Ibu kita akan sedikit beberapa pasal, akan bahas kita beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 4 ya tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini adalah regulasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak, karena ini belum lama diundangkan begitu. Dan kaitan dengan itu kita ambil judul ibu melahirkan dapat cuti 6 bulan ya Bapak Ibu. Ibu melahirkan dapat cuti 6 bulan, termasuk suami kecipratan juga nih cutinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan nanti disimak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, admin lansir dari CNBC dan nanti kita kaitkan dengan regulasi yang ada. Sah ya Bapak Ibu, Presiden Jokowi teken undang-undang ibu melahirkan dapat cuti 6 bulan. Nah, judul itu kita gandengkan, kita sandingkan dengan undang-undang terbaru ini, nomor 4 tahun 2024, tentang kesejahteraan ibu dan anak ya, pada fase 1000 hari pertama kehidupan Bapak Ibu. Nah, kita langsung di ayat 2 nih Bapak Ibu, ini pasal ayat 2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap ibu berhak memberikan air susu ibu eksklusif sejak anak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 bulan. Dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun, disertai pemberian makanan pendamping. Oke Bapak Ibu. Nah, di ayat 3-nya Bapak Ibu, selain hak sebagaimana dimaksud tadi pada ayat 1 dan ayat 2, setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan huruf A-nya cuti melahirkan dengan ketentuan. Pertama, paling sedikit 3 bulan pertama, dan paling lama 3 bulan berikutnya. Nah, untuk yang angka 2 ini, paling lama 3 bulan berikutnya, jika, nah ini ada jikanya Bapak Ibu, terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ya. Nah, jadi pengecualian, jadi umumnya kan kita 3 bulan pertama ya Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu itu mengambil 1 bulan pertama, kemudian ambil cuti, dan 2 bulan setelah melahirkan jadi 3 bulan. Nah, kali ini ditambah 3 bulan lagi jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan memang dengan surat keterangan dokter. Nanti kita bahas pada pasal-pasal berikutnya Bapak Ibu terkait di angka 2 ini ya. Kemudian huruf B-nya waktu istirahat 1,5 atau 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kebidanan dan kandungan atau bidan jika mengalami keguguran. Jadi masih ditambah lagi nanti 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter gitu Bapak Ibu. Jadi kalau keguguran maksudnya ini ada waktu istirahat. Karena ini di sini bagi ibu yang bekerja ya, bagi ibu yang bekerja mungkin kaitannya dengan misalnya ASN gitu ya. Jadi jika melahirkan maka 3 bulan pertama dan 3 bulan berikutnya, kemudian apabila terjadi keguguran misalnya, maka diberikan waktu istirahat 1,5 atau 1,5 bulan ya, 1,5 bulan atau 45 hari sesuai dengan surat keterangan dokter kebidanan dan kandungan atau bidan jika mengalami keguguran. Oke. Nah, cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini Bapak Ibu, huruf A wajib diberikan oleh pemberi kerja. Wajib diberikan oleh pemberi kerja. Nah, kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf A, angka 2 meliputi ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan dan atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran dan atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan dan atau komplikasi. Nah, ini yang dimaksud tadi kondisi khusus Bapak Ibu di huruf A angka 2 yang tadi admin sampaikan. Huruf A angka 2. Di sini paling lama 3 bulan ditambah ya. Setelah 3 bulan pertama ditambah lagi 3 bulan kedua. Tapi dalam kondisi khusus. Nah, dalam kondisi khusus yang dimaksud adalah ini yang dimaksud. Ibu yang mengalami masalah kesehatan atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan. Gitu Bapak Ibu. Oke.
Nah, di pasal 5 Bapak Ibu, setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B tidak dapat tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya, ya, dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ketika ya ada seorang ibu yang melahirkan kemudian diberikan cuti 3 bulan pertama dan cuti 3 bulan berikutnya, maka tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan hak-haknya diperoleh sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 5 ayat 2, setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A berhak mendapatkan upah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi secara penuh untuk 3 bulan pertama, jadi kita berbicara upahnya ya, berbicara gajinya Bapak Ibu. Jadi setiap ibu nanti yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf A, ini tetap mendapatkan upah penuh selama 3 bulan pertama, kemudian secara penuh untuk bulan keempat, ya, dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk upahnya ini penuh 3 bulan pertama, kemudian bulan keempat juga penuh juga, ya, dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Itu Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberhentikan apabila terjadi nanti sesuatu hal sehingga Bapak Ibu oleh pimpinan, oleh instansi induk misalnya diberhentikan, ya, maka diberhentikan dari pekerjaannya maksudnya, dan atau tidak memperoleh haknya, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir kita bahas pasal 6 ya Bapak Ibu, di mana untuk menjamin pemenuhan hak ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E, suami dan atau keluarga wajib mendampingi. Nah, jadi kali ini di pasal 6 sesuai judul tadi kita di depan bahwa ada nih suami kecipratan cuti juga. Nah, di pasal 6 ayat 2 ya Bapak Ibu. Jadi suami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan hak cuti mendampingi istri pada. Nah, ini. Jadi suami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada. Nah, yang huruf A-nya masa persalinan selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Artinya ketika pas pada saat melahirkan, maka suami wajib mendampingi, memberikan memberikan perhatian khusus kepada istrinya dan diberikan waktu 2 hari, ya, itu untuk cuti, gitu Bapak Ibu. Diberikan 2 hari untuk libur, untuk cuti, ya, cuti pendampingan namanya, cuti pendampingan istri. Kemudian apabila nanti terjadi sesuatu atau berdasarkan kesepakatan maka boleh ditambah. Jadi kalau 2 ditambah 3 berarti 5 hari. Nah, saat mengalami keguguran, nah berbeda nih. Kalau mengalami keguguran, ini selama 2 hari. Itu Bapak Ibu. Ini adalah untuk cuti pendampingan istri pada saat mau melahirkan atau keguguran. Jadi kecipratan juga nih suami ya Bapak Ibu. Jadi ada payung hukum ketika Bapak Ibu mendampingi, ketika Bapak seorang suami mendampingi istrinya yang sedang melahirkan. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan informasi dan manfaat terutama kepada Bapak Ibu suami istri yang proses persalinan ya, proses melahirkan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.